engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ajaib. Oke? Ya, sekarang masing-masing mengeluh-elukan Tuhan dengan bahasamu masing-masing. 1, 2, 3, musik. Coba baru hal-hal yang sederhana sungguh mendatangkan kesegaran, sukacita, kekuatan di dalam roh. Amin. Karena apa? Firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita mengeluh-elukan Dia, dan mengeluh-elukan itu adalah perintah. Kita bertepuk tangan, dan bertepuk tangan itu juga adalah perintah. Kalau kita menjadi anak-anak yang penurut kepada Tuhan, apa yang dibutuhkan olehmu yang tidak diberikan oleh Tuhan? Tidak usah minta, kata Tuhan. Halo? Kita banyaknya minta tapi tidak tahu kewajiban. Betul? Mintanya sih kencang, tapi kewajibannya nggak tahu, nggak ngerti gitu loh. Ya, oke. Lanjut. Elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah sekarang coba baru hal yang sederhana ini, ya, baru hal yang sangat sederhana ini. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kita mulai dari basic, dari dasar memuji Tuhan, dari dasar menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita itu bukan memuji Tuhan, kadang-kadang kita itu hanya menyanyi. Nah, apa bedanya memuji dan menyanyi? Menyanyi hanya bernyanyi. Memuji bernyanyi. Ya. Perhatikan, menyanyi itu hanya di mulut, memuji dari jiwa, bukan roh. Jiwa. Kenapa? Karena Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Beda. Kalau roh itu levelnya penyembahan, lebih tinggi dari memuji. Kita masuk ke wilayah rohnya Tuhan. Allah adalah roh. Oleh karena itu barang siapa menyembah, dia haruslah menyembah di dalam roh. Ya, perhatikan bahwa tepuk tangan membawa pembebasan, membawa kelepasan bagi engkau dari apa? Dari awan-awan depresi, dari belenggu-belenggu, melepaskan belenggu, membebaskan engkau. Kalau engkau mau bertepuk tangan. Misalnya ada kemarin seorang anak Tuhan, dia sudah mencapai level cukup tinggi di kerajaan surga, jenderal bintang 2. Lalu kemudian iblis mulai bermain di dalam pikirannya dia. Dia sudah malas mau datang bersekutu, alasan ini, alasan itu, dan dia katakan dia semakin frustasi, dia semakin depresi. Tapi pada saat Tuhan mengutus seorang temannya, lalu kemudian menguatkan dia datang. Dan begitu dia bertepuk tangan, begitu dia bersorak-sorai, awan depresi yang melingkupi dia tiba-tiba buyar dengan begitu saja. Ya oke, mungkin banyak teman-teman yang baru anak buahnya Pak Cahya ya. Oke, mungkin bagi engkau apa yang dikatakan agak sedikit aneh. Misalnya saya berbicara jenderal. Coba siapa yang merasa aneh? Enggak apa-apa, supaya dijelaskan. Nah, oke. Ya kan, jadi tahu, jadi supaya diberi jawaban. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Lah, kalau berbicara dari kerajaan, oke, perhatikan ya, bahwa Yesus datang ke dunia ini membangun kerajaan Bapaknya. Kalau kerajaan itu ada tiga hal untuk menjadi suatu kerajaan. Yang pertama ada wilayah. Wilayahnya apa? Wilayah kerajaan sorga. Betul?
Kedua, ada rakyatnya. Siapa rakyatnya? Kita semua yang dipanggil oleh Tuhan. Ketiga, ada pemerintahannya. Siapa kepala pemerintahannya? Yesus. Lalu kemudian kita dipanggil untuk apa? Ada yang menjadi rakyat, ada yang menjadi tentara, ada yang mau bekerja di bidang-bidang tertentu. Nah, saya mau tanya, di kerajaan surga ada tentara nggak? Ya. Nah, kalau tentara itu ada tanda kepangkatan nggak? Ya itu, jadi sederhana kan? Makanya di Alkitab apa? Pada waktu Yesus dilahirkan, maka sekonyong-konyong tampaklah bala tentara surga. Betul? Nah, kita sekarang, saya mau tanya, Yesus jabatannya di kerajaan surga sebagai apa sekarang Yesus? Raja, bukan sekedar raja. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia raja, biasanya jabatan yang melekat langsung kepada raja itu apa? Sebagai apa? Panglima tentara surga. Panglima. Dia sudah mengalahkan iblis. Ya, dan sekarang Yesus memanggil kita bukan sekedar menjadi orang beragama, tetapi Yesus memanggil kita, Raja memanggil kita untuk jadi apa? Untuk jadi tentara dulu. Coba saya mau tanya, engkau punya musuh nggak? Musuhnya siapa? Iblis. Iblis itu ada berapa tingkatan, berapa level? Berapa level? 10. 5. 1. Tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6. 2. Pemerintah iblis. 3. Penguasa iblis. 4. Penghulu dunia gelap. 5. Roh jahat itu. 5 tingkat. Ada pemerintahan. Nah, dan setiap kita harus berhadapan dengan iblis. Dan iblis adalah musuhmu. Ya, kalau kita tidak, karena kenapa? Di dunia ini secara roh hanya dibagi dalam 2 kerajaan. Yang kerajaan pertama adalah kerajaan sorga, di mana Yesus Raja segala raja, dan kita ini adalah warga kerajaan sorga. Yang kedua adalah kerajaan iblis, di mana setiap orang yang belum menerima percaya kepada Yesus memiliki kewarganegaraan ini. Dan satu dengan yang lain ada permusuhan. Terus ada orang bilang begini, kan Yesus sudah menang, ngapain kita harus berperang? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar kan? Kan dia sudah menang. Untuk apa kita berperang? Oke, Yesus sudah menang dan menundukkan dia menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk berperang bagi kedudukan dan jabatan sendiri di kerajaan surga. Engkau bekerja di kerajaan surga untuk menentukan mau jadi apa di kerajaan surga. Oke, di kerajaan surga ada hierarki tidak? Halo? Kerajaan surga ada hierarki. Jadi jangan engkau menganggap, misalnya contoh gini, udahlah. Misalnya ada orang yang bekerja, berdoa siang hari malam, kemudian menginjil ke sana kemari, lalu sampai di sorga, engkau yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, kemudian nonton sinetron, kemudian ikut nangis karena sangat menyentuh hati. Lalu kemudian begitu sampai di sorga, rumahmu sama bagusnya. Coba, begitu nggak di sorga? Ya, tidak. Makanya Yesus bilang apa? Alkitab bilang apa? Ada perlombaan. Ya, perhatikan, ada perlombaan. Nah, oleh karena itu mari kita semua belajar yang benar tentang kebenaran. Mari kita semua datang kepada Yesus untuk menjadi apa? Panggilan Yesus untuk kita jadi apa? Tentara.
Ya, kita dipanggil satu untuk